itu ngabari kalau lagi kurang enak badan Mbak, kondisinya seperti itu ya. Jadi kita terima pagi, ada beberapa rekan yang kami WA juga, itu jam berapa? Hampir jam 8 lebih ya, seperti itu karena tidak hadir. Dalam hal ini kita respon terkait masalah anak-anaknya Inara Rusli, 3 orang anak yang saat ini di bawah penguasaan daripada mantan suaminya Inara, yaitu V, seperti itu. Nah, berawal dari adanya kasus yang saat ini masih berjalan terkait Inara Rusli, itu berjalan pada saat November pertengahan itu ada penjemputan anak memang yang sebelumnya mungkin mereka sudah berkomunikasi ya, itu dijemput oleh ayahnya sendiri ya, karena dengan dasar alasan Inara itu sedang dalam posisi lagi ada kasus yang harus dihadapinya seperti itu. Nah, kita melihat bahwa di sini kita anggap itikat baik lah seorang ayah menjemput anaknya karena ibunya sedang dalam penanganan perkara masalah yang saat ini memang sedang masih berproses. Itu sekitar bulan November. Nah, berjalannya waktu ini Nara juga berusaha untuk juga yang namanya ibunya mau melihat anaknya kondisinya seperti apa ya. Awalnya juga memang tidak semudah juga, walaupun akhirnya juga boleh bisa dikunjungi seperti itu ya kan. Termasuk juga ibunya Inara pun juga berusaha juga untuk bisa yang namanya nenek mau jalan dengan cucunya seperti itu. Berjalannya waktu dari November ke Desember, nah, Inara ini meminta anaknya untuk dikembalikan. Dasarnya apa? Karena antara Inara dengan mantannya Virgon itu kan sudah pernah punya bercerai. Itu ada putusannya dari tingkat pertama, tingkat banding maupun tingkat kasasi, itu untuk pengadilan agama, di mana Inara itu punya hak yang namanya hak adona, hak untuk memelihara anak sampai dengan mumayyiz. Itu kalau di dalam kompilasi hukum Islam itu sampai dengan 12 tahun. Setelah itu baru anaknya boleh memilih mau ikut bapaknya atau ibunya. Itu dengan dasar itu maka Inara berusaha untuk menjemput atau meminta kepada V untuk dikembalikan anaknya. Balikin dong anaknya, karena kan dia adalah ibunya, selain pemegang hak adona, anak-anaknya juga masih di bawah umur. Seperti itu. Nah, sampai detik ini V tidak kunjung untuk mengembalikan anaknya kepada Inara. Seperti itu. Walaupun kunjungan Inara melihat anaknya sesulit apapun memang tetap masih bisa ketemu. Seperti itu. Benar seperti yang kalau saya lihat statementnya dari ibunya V seperti itu, bahwa anaknya baik-baik aja, anaknya di bapaknya ya kan, tetap dirawat dan sebagainya, tidak kurang satu apapun. Itu semuanya adalah kewajiban daripada seorang ayah, memberikan nafkah anak, sandang, pangan, papan, kan itu kewajiban. Jadi bukan menjustifikasi bahwa bapaknya itu layak untuk mendapatkan hadonah atau layak untuk bisa mengalihkan hadonah Inara Rusli kepada V. Seperti itu. Karena tetap aja hak adonah ada di tangan Inara. Nah, itu narasi daripada ibunya V itu adalah kewajiban sekali lagi seorang ayah yang memang terhadap anaknya, bukan bagian daripada pembuktian bahwa dia lebih layak, bukan itu, ya kan? Nah, Inara pun sudah berapa hari yang lalu, kira-kira seminggu atau 2 minggu yang lalu, berusaha untuk datang. Dia datang, tidak didampingi secara kekeluargaan ke rumahnya V. Tujuannya bukan hanya kunjungan, tapi untuk menjemput anak. Tapi itu tidak diberikan. Tidak diberikan anaknya untuk bisa dijemput sampai detik ini. Memang berapa hari yang lalu, sekitar dua hari yang lalu lah, 2 atau 3 hari yang lalu, Inara itu memang datang. Seperti statementnya Ibu Eva Manurung bahwa Inara datang. Benar, Inara datang.
ke sekolah anaknya, baik-baik aja anaknya, sehat alhamdulillah walafiat kan seperti itu. Tetapi masalahnya kan statementnya itu adalah bahwa anaknya dirawat baik-baik, tidak ada satu kurang apapun. Inara tidak dipersulit untuk kunjungan seperti itu. Dan ketiga adalah masalah dianggap ada anak yang menjadi uang yang menjadi kewajiban nafkah dari ayahnya kepada anaknya. Nah, kondisi inilah jangan dibalik, diputar balik. Karena yang punya hak adalah ibunya, yaitu Inara. Yang berkunjung adalah bapaknya. Seperti itu. Jadi anaknya ini, jadi Inara ini bukan berkunjung, sebenarnya dia mau mengambil anaknya. Itu karena pemegang hak adonah. Seperti itu. Jadi ini kondisi yang lagi diputar. Yang lagi diputar seolah-olah Inara ini sedang lagi berkasus, ya kan? Terus anaknya juga baik-baik saja, tidak dipersulit juga untuk kunjungan, dan memang dianggap Inara ini numpang hidup dengan haknya yang diberikan ayah kepada anaknya. Nah, ini kan seolah-olah hak adonah ada di bapaknya. Nah, ini yang harus kita luruskan, bahwa kondisinya harusnya itu jangan diputar balikan fakta seperti itu. Karena apa? Karena semua pengadilan, semua putusan itu sudah ada semua. Itu yang kita minta. Makanya kita tidak menyatakan bahwa ini bukan penculikan anak, tetapi kita minta kembalikan anak itu kepada yang punya hak, itu hak adonah. Silakan bapaknya mau kunjung, mau jemput anak, mungkin mau nginep sehari 2 hari, tapi kembalikan lagi. Nah, itu satu yang diberangkan kepada kita. Kedua adalah dalam hal ini jangan ada pihak yang menghalangi, merintangi untuk mengembalikan anak. Nah, ini kan kita melihat dari statement-statementnya ada rintangan-rintangan untuk mengembalikan, bukan berkunjung, tapi mengembalikan anaknya kepada hak adonah. Seperti itu. Walaupun di awal yang tadi saya ceritakan di pertengahan November, memang Inara ini butuh cooling down juga, butuh mengkondisikan, memang saat itu memang lagi hebat-hebatnya lah perkaranya. Nah, setelah berjalan kan sudah agak lebih baik lah kondisinya. Biar gimana pun dia seorang ibu, dia tidak melalaikan kewajiban dia seorang ibu, walaupun dia kondisi berkasus seperti itu. Karena di dalam Konvensi Hukum Islam di situ jelas bahwa tidak ada yang menyatakan bahwa kalau orang tuanya lagi sedang menangani kasus itu otomatis hak adonah itu beralih. Itu tidak ada di sini. Tetap hak adonah di ibunya, ya kan? Karena ini menyangkut kualitas daripada ibunya terhadap anaknya, bukan kasus pribadinya. Karena kasus pribadinya dia itu tidak menghalangi kewajiban seorang ibu terhadap anak. Seperti itu. Nah, ini yang memang kita upayakan. Nah, kebetulan memang kita pun mendapatkan kuasa ini sekitar 26 Januari. Kita punya kuasa 26 Januari. Seperti itu. Ini butuh kita penanganan masalah anak. Seperti itu. Dari depan, Bang. Ya. Balik, Bang. Bang, lanjut, Bang. Ya. Nah, 26 Januari. Saat itu memang kita lagi sedang beratensi mencoba untuk ke Komnas Anak. Kita berusaha ke Komnas Anak yang memang pada saat itu memang sudah kita salah satu yang kita rencanakan. Nah, cuma memang pada saat waktu berkunjung memang kami tidak dampingi seperti itu, ya artinya biar seperti netral lah, pure gitu. Kan kebetulan memang kami itu punya agenda yang sebenarnya kita, kalau kita jujur bahwa harinya sebenarnya bukan hari itu, ya kan, cuma buat kami tidak prinsipil juga, tidak menjadi suatu masalah, ya kan. Kami pastikan Inara untuk datang didampingi oleh asistennya, seperti itu. Datang ke Komnas Anak, ketemulah ketua Komnas Anak dengan petingginya di situ. Untuk apa? Untuk mengadu, untuk dapat dibantu oleh Komnas Anak untuk mediasi kepada V, seperti itu. Dan Komnas Anak pun sudah melayangkan panggilan, ini panggilan kepada V yang dilakukan oleh Komnas Anak.
Oke. Ya, Bang. Oke, Bang. Nah, tapi informasi yang kami dapat bahwa V itu berhalangan hadir dalam pemanggilan Komnas Anak. Makanya di sini Komnas Anak bagian daripada kemitraan kita juga, yang memang dia suatu organisasi yang khusus untuk menangani masalah ibu dan anak, khususnya anak tersebut. Makanya kami berharap Bapak Agustinus Sirait sebagai Ketua Umum Komnas Anak dan jajarannya bisa memaksimalkan, karena kita tahu bahwa Komnas Anak ini punya gaung yang lebih hebat menangani masalah mediasi terhadap anak seperti itu. Nah, ini saya berharap banget Komnas Anak itu bisa menjalankan tugasnya, bisa memaksimalkan hingga melakukan mediasi. Nah, bila mana hal terburuk tidak terdapat, tidak mencapai titik temu, maka kami sebagai kuasa hukum akan melakukan upaya hukum terhadap anak. Salah satunya kita ke pengadilan untuk mengeksekusi, ataupun nanti kita membuat LP dan sebagainya. Karena kami pun juga akan melayangkan yang namanya somasi. Tapi dalam hal ini ya kita bijaklah, kita baik seperti itu. Karena di sini kita tidak menuding V itu melakukan penculikan, tetapi tidak mengembalikan haknya daripada Inara Rusli sebagai pemilik hak Adona. Sebenarnya kita cuma minta cuma itu aja, seperti itu, tidak ada laporan lain. Dan jangan sampai juga kita minta baik V, baik ibunya Eva Manurung atau siapapun untuk merintangi, menghalangi pengembalian anak. Karena kalau itu merintangi, itu akan ada menjadi perkara tersendiri nantinya. Seperti itu ya, nanti tinggal kita kaji lah apakah nanti di KUHP baru masuk di pasal berapanya, tapi kita belum berpikir ke sana. Tapi kita minta jangan dihalangi, tolong kembalikan sesuai dengan salinan putusan pengadilan. Seperti itu. Itu dari saya, mungkin nanti teruskan. Saya tambahkan ya, ini poin-poin yang terkait dengan anak ini, yaitu poin pertama, sesuai putusan inkrah Mahkamah Agung, hak asuh anak-anak di bawah hak Adona ibunya, dalam hal ini adalah Inara, karena anak ini masih belum mumayyiz, yaitu belum berusia 12 tahun, yang nantinya dia berhak akan memilih ikut siapa ibu atau ayahnya, gitu. Dan ini juga sudah pertimbangan dari majelis hakim yang melihat bukti-bukti pada saat persidangan, dikarenakan ayahnya waktu itu ada bukti kekerasan terhadap anak dan bukti-bukti perselingkuhan. Ya. Yang kedua, nafkah anak itu dipenuhi oleh Virgon sejak putusan pengadilan agama turun, yaitu 10 November 2023. Itu adalah suatu kewajiban sebagai seorang ayah kandung dan sebagai warga negara yang baik yang harus tunduk pada keputusan pengadilan sampai anak-anak ini berusia 21 tahun. Terlepas apapun status pernikahan orang tuanya, dalam hal ini ibunya, yaitu Inara. Yang ketiga, nominal nafkah anak adalah hasil dari pertimbangan majelis hakim. Itu sesuai dengan kemampuan ayah kandungnya, dalam hal ini Virgon, dan disamakan dengan biaya bulanan dan biaya sekolah anak-anak, termasuk biaya ART dan biaya sopir di situ. Ya, dan ini sudah berjalan sejak hari pertama anak-anak masuk sekolah. Keempat, selama ini Virgon tidak pernah dilarang untuk bertemu, bermain, berkunjung, ataupun dibawa menginap oleh Virgon. Tapi dalam hal ini dibatasi tidak boleh lebih dari 2 hari. Dikarenakan apa? Dikarenakan adanya pertimbangan kesehatan dan keselamatan anak-anak, yakni tidak diperbolehkannya membawa anak ini menginap dari 2 hari, mengingat saudara Virgon adalah dulunya pemakai narkoba. Ya. Bukti jejak digital itu sudah ada ya, banyak. Poin 5, hingga saat ini syarat Virgon untuk diperbolehkan ikut mengasuh anak-anak yaitu surat keterangan selesai masa rehabilitasi dari rumah sakit KKO dan dari surat psikiater forensik sebagai tanda ia siap secara mental untuk mengasuh anak-anak, dan itu belum diserahkan dan belum diberikan atau dikasih unjuk ya kepada ibunya, dalam hal ini Inara. Tanggal 22 November 2025, Virgon membawa anak-anak tanpa seizin orang tua
pengasuhnya dalam hal ini ibu kandungnya yaitu Inara, dan hingga saat ini Inara dipersulit akses untuk menemui atau bahkan sekedar video call untuk anak-anaknya, dan tidak diberikan akses untuk menjemput anak-anaknya di sekolah. Bahkan neneknya dari anak-anak tersebut yaitu ibu kandungnya Inara itu tidak diberikan akses untuk melihat atau menjenguk anaknya, dan kami ada bukti chat WA-nya. Poin 7, berdasarkan pengakuan dari anak-anak dan kesaksian orang-orang yang mengasuh anak-anak bahwa mereka diberikan akses internet tanpa batas. Dan juga anak-anak sudah batuk selama hampir sebulan dan tidak sembuh-sembuh dikarenakan terpapar asap rokok dari orang-orang yang berada di rumah tersebut, dan yang hampir semuanya itu merokok aktif. Poin 8, berdasarkan laporan perkembangan hasil tes psikolog anak, pengakuan anak-anak tersebut di atas, dan berita hoax dan hate speech terhadap Inara yang disampaikan oleh Ibu Eva Manurung di media, hingga saat ini jejak digital masih tersebar, mengakibatkan anak-anak mengalami penurunan kondisi psikis dan kesehatan secara signifikan. Poin 9, bahwa Inara sudah melakukan upaya persuasif melalui chat WA, menemui secara langsung, dan bahkan meminta Komnas Perlindungan Anak untuk mediasi dengan saudara Virgon perihal anak-anak. Namun hasilnya semuanya nihil. Maka demi hukum dan demi kebaikan anak-anak tersebut, kami selaku kuasa hukum akan melanjutkan dan bertindak tegas melanjutkan langkah-langkah hukum berikutnya untuk bisa merealisasikan putusan dari Mahkamah Agung, yaitu bahwa hak asuh anak-anak masih secara de facto masih berada di dalam asuhan Ibu Inara. Seperti itu aja ya penambahan dari saya. Bang izin bang, tadi kan sempat disinggung soal upaya mandiri Inara menjemput anak-anaknya bang. Nah itu apakah suasana pas pengen penjemputan itu berselisih atau seperti apa bang, di depan anak kah atau ada percekcokan bang? Ya. Pada saat adanya penjemputan itu malam, beberapa minggu yang lalu, ya kan datanglah ke rumah Inara, itu datang ke rumah V seperti itu. Ya informasi sih tidak ada percekcokan, tetapi adalah dilarang untuk dibawa serta oleh Inara. Artinya di situ anak itu dipertahankan untuk tidak ikut ibunya. Akhirnya Inara ya balik lagi pulang dengan tidak memperoleh hasil. Bang, alasannya selain dibilang sama pihak Virgon, kami merawat anak-anak dengan baik, alasannya nggak mau ngasih ke Inara apa tuh bang? Kalau dia merawat yang baik itu adalah kewajiban. Kewajiban seorang ayah itu udah pasti, mau anaknya itu di tangan dikuasai dia atau dikuasai oleh ibunya. Namanya perceraian itu merupakan kewajiban, memberikan sandang, pangan, papan, kan begitu, seperti itu. Jadi itu kewajiban, bukan menjustifikasi bahwa dia lebih baik, bukan itu, karena kewajiban. Kan alasannya keluarga Virgon nggak mau ngasih anak-anak Inara apa? Nah, alasannya adalah karena dia melihat bahwa Inara ini belum selesai kasusnya. Kasusnya harus selesai, ya kan? Nah setelah selesai barulah itu diberikan. Itu kan alasan. Tetapi ini kan masalahnya adalah kalau kita merujuk anak adalah kita ada yang namanya kompilasi hukum Islam, seperti karena mereka Muslim, kita juga ada undang perkawinan seperti itu. Jadi tidak merintangi, tidak menjadi hambatan hak adonah itu di tangan ibunya, walaupun ibunya saat ini penyelesaian perkaranya belum selesai. Berarti itu jadi salah satu syarat Virgon ke Inara kalau mau anaknya dikembalikan, selesaikan dulu masalahnya. Ya, itu yang kami tangkap, kami terima adalah alasannya seperti itu, ya kan? Dianggapnya kalau perkara ini sedang lagi berjalan, berarti dugaannya adalah ibunya tidak bisa menjalankan kewajiban, tapi faktanya kan tidak seperti itu. Bang, banyak dari pihak Virgon sendiri bang ini akan menggugat hak asuh anak ke pengadilan. Ya. Itu gimana bang? Ya, itu namanya hak sebagai warga negara. Ya, sebagai hak ya wajar-wajar aja, sah-sah aja kalau dia melakukan seperti itu. Ya sebetulnya kan perkara ini kan bukan perkara yang memang memang rumit. Ini kan cuma mengembalikan aja. Sekarang kalau fee itu tidak ada kaitannya dengan perkara Inara, itu bukan alasan dia
untuk melakukan gugatan atau pengalihan akad lunas. Seperti itu. Kalau memang perkara ini Inara pure murni tidak ada campur tangan siapapun, khususnya Vi, ya ngapain juga memang harus dia gugat, ya tinggal itu kan baik-baik aja, cuma karena anaknya belum memayis, wajar dia tinggal di ibunya. Seperti itu. Mau kapan waktu dia tinggal jenguk, dia tinggal mau jalan-jalan, mau apa tinggal ngomong, ya udah kan tinggal diambil aja kan gitu. Tapi dikembalikan dong. Bang, atau mungkin ada Masyarakat fakta. juga kan ada yang pro kontra, terutama lebih banyak yang kontra terhadap hal ini ya bang ya, terutama publik, netizen dan lain-lain gitu bang, menilai bahwa mereka lebih setuju kalau anak ini memang di Virgon atau di sampai Inara case-nya selesai gitu bang, karena takutnya mempengaruhi mental anak dan lain-lain, dan mungkin waktu quality time sama anak juga berkurang bang. Mungkin tanggapannya seperti apa, ini mayoritas masyarakat tuh menginginkan hal itu bang, gimana bang tanggapannya? Secara faktanya putusan pengadilan dan sudah inkrah di kasasi, anak dipegang hak asuh sama ibunya. Kita bukan berbicara komentar netizen ya, tapi ini sudah putusan pengadilan, hak asuh dipegang oleh Inara gitu. Itu sudah jelas. Bang, Putusan pengadilan kan sebelum case ini bergulir bang, Bu maksudnya. Iya. Nah ini kan faktanya sekarang kan Inara sedang ada case yang belum selesai nih. Iya. Case ini kan tidak menghambat dia sebagai ibunya, sebagai hak asuh ibunya, tidak ada yang menghambat. Inara ini terkena kasus, tapi kan kasusnya prosesnya berjalan dan bukan berarti dia bersalah. Sebelum ada putusan pengadilan, kita kan pakai asas praduga tak bersalah di sini. Selama tidak ada putusan pengadilan yang berbentuk inkrah atau putusan tetap, Ibu Inara ini tidak boleh dikatakan bersalah, dan hak asuh itu masih tetap secara de facto masih tetap dipegang oleh Inara. Bu, Bang, terkait apa namanya soal mental anak tadi, apakah ada ucapan dari anak Inara, ada yang perempuan ya, yang kita tahu adalah Inara kan udah nikah sama Sanul, tinggal serumah, atau mungkin ada rasa risih dari si anak perempuan itu akhirnya ya udah tinggal sama papahnya aja gitu, karena ada orang baru di rumahnya. Ya jadi gini, kalau untuk rumahnya Inara tetap adalah di Semarang. Anak-anaknya yang saya terima videonya memang mereka juga pastilah yang namanya anak minta pulang, ya kan, mami tolong jemput, kapan mau dijemput, seperti itu. Artinya anak itu sudah minta dijemput, seperti itu. Nah kalau tuh memang itu dijemput, ya nggak mungkin juga dia tinggal di rumah yang memang bukan rumahnya, karena pasti akan ada di Semarang, seperti itu. Semarang. Di Semarang. Oh, Semarang. Kalau anaknya bilang minta jemput, tadi sempat dibilang komunikasi dipersulit, ini gimana nih? Ya, video call itu pada saat anak-anak lagi di sekolah. Jadi dia bisa video call, dan pada saat sebelum Inara ke Komnas HAM, Komnas Anak, dia mampir dulu ke sekolah anak, dan itu bisa bertemu anak, dia bisa nyuapin, bisa berpelukan, bisa mencurahkan kasih sayang di sekolahan, dan itu juga diawasi gitu. Ya. Untuk mental Inara sendiri dipersulit bertemu anaknya seperti apa? Ya sebetulnya dipersulit itu tidak semudah, tidak kapan waktu dia bisa datang, itu tidak seperti itu. Jadi harus ada ya janjian lah, seperti itu, kapan dia mau berkunjung atau melihat. Nah kalau seorang ibu kan kapan waktu, anytime anywhere, itu kan harusnya ada. Mau hari ini, mau 1 jam lagi, mau kapan waktu, selama tidak mengganggu sekolah, kan itu bukan harusnya itu mudah, seperti itu. Artinya dia harus berkomunikasi, baru itu dia dapat melihat, seperti itu. Bang, dengan adanya tadi dibilang minta jemput ke maminya gitu, berarti artinya anak-anak sudah menerima Inara dengan orang yang baru gitu? Di dalam hal ini kami melihat bahwa anaknya ini tidak, dia melihat cuma di ibunya aja, seperti itu. Karena memang anak ini nggak mungkin lah dia tinggal satu rumah, misal kita anggap contoh saat ini sudah nikah, misalkan mereka sudah menikah lagi. Kenyataannya kan kalau anak itu balik juga tetap aja tidak ada suami barunya juga, anggap seperti itu. Dia tetap Inara tetap akan satu rumah dengan anak-anaknya. Katanya udah tinggal serumah sama Insanulnya. Tidak ada ya? Nggak ada. Sejauh ini kami ketemu nggak pernah ada dikasih kesana. Nanti dibahas. Bang, kalau Inara total ngerasa punya hak adona atau hak asuh, kenapa pada saat menjemput itu tidak baik bang? Artinya mungkin tegas kepada Virgon untuk membawa anaknya, atau sudah demikian tapi tetap dilarang sama Virgon bang pada saat Sudah maksimal.
penjemputan itu bukan penjemputan kita itu sudah cukup apa ya, cukup keras juga gitu loh, seperti itu. Keras dalam arti di sini Inara itu tetap mau mengambil seperti itu. Tetapi memang karena dilarang untuk menjemput, ya karena kondisinya kan bukan untuk berkunjung tapi menjemput. Nah akhirnya itu tidak dapat, ya mungkin dalam kunjungan itu kan dalam kedatangan itu dia sudah maksimal bagaimana caranya, berupaya semaksimal mungkin, tapi hasilnya tetap tidak diberikan, tidak bisa menjemput anaknya.